Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1815. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dia mencibir, "Semuanya gunakan otak kalian untuk memikirkannya. Apakah perlu bagiku untuk berbohong kepada kalian?" Pada akhirnya setelah mendengarkan narasi dari Seribu Tulang, mereka semua pun mempercayai Seribu Tulang. Dan pada saat ini Kincen yang tersedot ke dalam terowongan lalu mendengar suara agung tepat di telinganya. Setelah bertahun-tahun seseorang akhirnya datang. Boom! Kincen merasakan daya tarik yang tak berujung yang menarik dirinya ke lorong berwarna-warni ini, dan bisikan yang luar biasa itu terus terdengar di benak Kincen. "Siapa itu?" Kincen terkejut. "Ada orang di sini." Dan saat berikutnya dengan suara keras, kekuatan ruang misterius itu tiba-tiba menghilang. Kincen jatuh dengan cepat, langsung berbalik dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, pedang karat misterius muncul di tangan Kincen dan Kincen sangatlah waspada. Kincen melihat sekeliling untuk pertama kalinya. Ini adalah kekosongan yang luas dan misterius. Di semua arah kekosongan ini ada pilar hitam pekat yang mencapai langit. Setiap pilar tingginya puluhan ribu mil. Ada rune aneh dan kuat yang mengalir di atasnya seperti menopang seluruh kehampaan. Di dalam kehampaan yang tak berujung, satu demi satu larangan pola rahasia aneh berkedip dan menggantung. Masing-masing larangan pola rahasia ini memancarkan aura yang menakutkan, seperti bintang-bintang besar di malam yang gelap, mekar dengan cahaya dan napas yang tak berujung. Ledakan. Ketika aura yang menakutkan itu ditekan, Kincen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditekan dengan kuat oleh gunung besar, dan sirkulasi sumber asli di tubuh Kincen menjadi sangat sulit. Dan pedang karat misterius di tangan Kincen tampaknya tertarik oleh atmosfer di sekitarnya, dan pedang itu bergetar hebat saat ini. "Sungguh paksaan yang mengerikan, tubuhku tidak tahan," kata Kincen, ekspresinya berubah. Harus diketahui bahwa kekuatan Kincen saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, dan ahli teratas tingkat semi kaisar umum bukanlah tandingan Kincen lagi, dan dia bahkan dapat menghadapi ahli teratas tingkat kaisar yang terluka parah seperti Kaisar Simei. Namun dalam kekosongan ini, Kincen benar-benar merasa tertekan dengan erat, dan tubuh fisiknya di dunia ini seperti sepotong porselen yang tampaknya hancur setiap saat ketika dia ditekan. Bagaimana mungkin Kincen tidak terkejut? Begitu Kincen menerobos, bagaimana dia bisa menjadi tertekan seperti ini? "Tempat apa ini sebenarnya?" kata Kincen. Dia tiba-tiba mendongak. Dan juga bagaimana dengan orang yang mengucapkan suara itu sebelumnya? Di mana orang itu? Kincen mencari-cari ke segala arah. Tiba-tiba Kincen mengangkat kepalanya. Saya melihat bahwa dalam kehampaan yang tak berujung, cahaya dan bayangan perlahan mengembun menjadi sebuah sosok. Sosok ini tampak tinggi, tetapi ketika Kincen melihatnya sejenak, paksaan tak terbatas datang dari tubuh cahaya dan bayangan ini. Itu menyebar. Ini adalah paksaan yang membuat orang bergidik dan menyerah tanpa sadar. Duar. Dalam sekejap Kincen merasa seolah-olah dia melihat bintang yang meledak, dan niat membunuh yang tak berujung juga mengerikan memenuhi udara. Niat membunuh ini lebih mengerikan daripada semua orang kuat yang pernah dilihat Kincen. Di depan mata Kincen semuanya tampak menghilang, hanya cahaya dan bayangan ini yang tersisa berdiri di kehampaan yang tak berujung, meledak dengan napas yang menyesakkan. Paksaan ini seperti dunia tak berujung, dan jiwa Kincen tampaknya hancur dalam sekejap. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, seseorang benar-benar dapat memasuki dunia kursi ini. Suara tenang keluar dari mulut sosok ini. Ledakan. Ketika sosok ini membuka mulutnya, niat membunuh yang tak berujung seperti lautan luas dengan cepat mengisi kekosongan. Di bawah niat membunuh seperti itu, Kincen merasa seperti perahu kecil di lautan, siap untuk dihancurkan kapan saja. Mungkinkah orang ini adalah dewa laut yang legendaris, kata Kincen terkejut dalam hatinya.
Ini adalah pemaksaan yang sangat mengerikan. Aura ini jauh lebih kuat daripada Kaisar Yoming dan bahkan itu dapat dibandingkan dengan seorang ahli seperti Kaisar kuno di lautan virtual. Qin Chen terkejut. Senior Kaisar kuno itu adalah orang kuat yang telah mencapai ranah akhir tingkat Kaisar Agung. Mungkinkah orang di depannya juga adalah ahli kuat yang telah mencapai tahap akhir Kaisar Agung? Qin Chen telah menebak sebelumnya bahwa dewa laut yang disebutkan oleh binatang hantu kemungkinan besar adalah orang yang bertarung melawan dewa dunia bawah dalam legenda. Dan itu jauh lebih mengerikan daripada yang Qin Chen duga. Senior, Qin Chen segera memberi hormat. Qin Chen tahu betul bahwa jika tebakannya benar, maka kekuatan orang di depannya sekarang itu akan benar-benar sangat mengerikan. Di hadapan keberadaan yang sangat mengerikan ini, Qin Chen seperti semut tanpa kekuatan untuk bisa melawan. Selain itu, jika dia ingin meninggalkan daerah terlarang Laut Mati ini, maka Qin Chen harus mendapatkan persetujuan dari senior ini. Baiklah anak muda, kamu sangat sopan. Melihat Qin Chen memberi hormat kepadanya dengan hormat, sosok agung itu mengangguk sedikit. Sangat sopan. Entah mengapa Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa senior itu berbicara dengan aneh. Selain itu, Qin Chen merasa bahwa tatapan orang ini jatuh pada pedang karat misterius di tangannya, seolah-olah ada semacam fluktuasi emosi khusus. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, aku bisa melihat senjataku lagi. Cahaya dan bayangan itu tiba-tiba mendesah dengan perubahan suara dipenuhi dengan kesedihan dan emosi yang tak ada habisnya. Senjata milikmu. Qin Chen menundukkan kepalanya untuk melihat pedang karat misterius dan segera teringat pedang dewa laut yang disebutkan oleh binatang hantu dan yang lainnya. Senior, mungkinkah itu adalah dewa laut yang legendaris? Tanya Qin Chen dengan kaget. Dewa laut. Cahaya dan bayangan itu tertegun sejenak lalu mendesah. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun gelar kursi ini masih beredar di dunia bawah. Ya, kursi ini adalah dewa laut. Sosok cahaya dan bayangan itu menatap Qin Chen seolah mengagumi seorang junior, lalu menunjuk ke samping dan berkata, "Duduk." Keberadaan yang penuh dengan aura kuat dan kuno ini berkata dengan lembut, "Yah baik," kata Qin Chen segera duduk bersila di kampaan. "Apakah kamu penuh dengan keraguan di hatimu?" Keberadaan cahaya dan bayangan sosok yang agung mengabaikan Qin Chen. "Aku heran mengapa senjata di tanganmu beresonansi setelah kamu memasuki dunia ini. Dan ada daya tarik dan pemanggilan yang kuat, dan aku juga heran mengapa pembatasan pola rahasia antar langit dan bumi bersirkulasi dengan aturan lautan alam semesta, bukan dengan aturan dunia bawah." Qin Chen diam-diam terkejut. Sosok agung cahaya dan bayangan ini benar-benar memahami banyak hal yang terjadi padanya. "Maafkan aku senior," kata Qin Chen dengan tegas. Dengan penuh harap, "Yang mulia, seharusnya bukan makhluk dunia bawah ini, tetapi Anda makhluk dari lautan kosmik. Sebenarnya aku sudah menunggu Anda terlalu lama," kata sosok agung cahaya dan bayangan itu mendesah. "Sebenarnya aku ini juga dari lautan kosmik, bukan makhluk dunia bawah. Saat itu, aku menerobos ke dunia bawah ini karena aku ingin melakukan satu hal, tetapi aku tidak pernah ingin memprovokasi musuh di dunia bawah. Lawan di dunia bawah ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Dan dalam pertempuran besar tahun itu, aku juga jatuh di sini secara tak terduga dan senjataku juga rusak dan berserakan di luar, hanya menyisakan sedikit jiwa kemauan ini. Aku pikir sebelum kemauanku benar-benar hilang, aku tidak akan pernah melihat senjata milikku saat itu, dan aku tidak akan pernah melihat makhluk lautan kosmik lagi. Tapi siapa yang mengira bahwa Anda akan menemuiku dan membawa senjataku? Dan Anda juga sebenarnya berasal dari laut kosmik. Mungkin ini adalah takdir yang legendaris," kata sosok agung itu. "Senjata ajaib senior." Qin Chen menatap pedang karat misterius di tangannya dengan heran. Meskipun Qin Chen telah mempersiapkannya sejak lama, namun ketika Qin Chen benar-benar mendengarnya, dia tidak dapat dihindari untuk terkejut. "Ya, itu benar. Pedang ini disebut pedang pembunuh terbalik. Itu adalah senjata yang aku gunakan untuk melintasi alam semesta. Orang luar juga menyebutnya pedang dewa pembunuh. Itu berisi niat membunuh tertinggi. Itu dapat menghancurkan segalanya di dunia ini. Itu tak terkalahkan," kata sosok agung cahaya dan bayangan itu. "Pedang dewa pembunuh."
Bukankah itu pedang Dewa Laut? Tanya Qingchen dengan curiga. Sosok agung cahaya dan bayangan juga terkejut, lalu dia tersenyum kecut. Pedang Dewa Pembunuh dan pedang Dewa Laut sebenarnya memiliki arti yang sama, tetapi itu hanya nama saja. Karena aku memiliki terlalu banyak gelar saat itu. Beberapa orang memanggilku Dewa Pembunuh, beberapa orang memanggilku Dewa Laut. Nama itu hanya simbol, inti sebenarnya adalah senjata itu. Mendengarnya Qingchen mengangguk. Memang nama itu hanyalah simbol dan memiliki gelar yang berbeda-beda di tempat yang berbeda. Anak muda, aku tahu tujuanmu datang ke sini setelah aku jatuh. Dunia ini akan menjadi tempat terlarang. Sosok agung cahaya dan bayangan berkata, kalian semua datang ke sini secara tak sengaja. Apa yang kalian kejar tidak lebih dari meninggalkan tempat ini. Benar kan? Mendengarnya Qingchen tidak menyangka bahwa Dewa Laut akan mengatakannya secara langsung dan buru-buru berkata dengan hormat. Senior, junior ini memang terperangkap di dalam sangkar laut mati ini. Jika aku ingin meninggalkan tempat ini, bagaimana? Jadi secara alami aku membutuhkan bantuan senior. Sosok agung itu menghela napas. Anak muda, aku hanya memiliki satu keinginan yang tersisa sekarang. Dan aku sebenarnya terjebak dalam tahun-tahun yang tak berujung ini. Jika aku ingin melepaskan Anda, maka aku masih membutuhkan bantuan Anda. Mendengar itu Qingchen bertanya, bagaimana junior dapat membantu senior? Begini, kehendak kursi ini sekarang terperangkap di istana kecil ini. Benda ini adalah harta karun lain dari milikku, tetapi sangat disayangkan itu telah rusak. Kata sosok agung itu, kamu seharusnya bisa merasakan di sekelilingnya. Faktanya, ada kekosongan yang tidak lengkap dan ini karena harta karunku telah rusak. Aku dapat menunjukkannya kepadamu dan kamu dapat melihat kerusakan pondasi kekosongan ini. Suara sosok agung cahaya dan bayangan ini jatuh dan dengan suara keras pilar-pilar dewa hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya menyala satu demi satu. Qingchen mendongak dan tiba-tiba pupil mata Qingchen mengecil. Senior, aku melihat bahwa posisi paling atas dari pilar-pilar dewa yang tak terhitung jumlahnya di daerah sekitar telah banyak runtuh, memperlihatkan beberapa dinding yang rusak dan pola rahasia yang rusak. Tetapi Qingchen tidak dapat melihat dengan jelas karena pilar dewa itu masuk jauh ke kedalaman kekosongan gelap. Jadi Qingchen tidak menyadarinya. Dan sekarang setelah cahaya dan bayangan, sosok agung mengaktifkan pilar dewa, Qingchen segera menyadari petunjuknya. Jika kamu ingin aku mengeluarkanmu dari sini, maka kamu harus memperbaiki pilar-pilar yang rusak di sini. Jika kamu belum memperbaiki garis-garis rahasia yang rusak ini, maka aku tidak dapat mengeluarkanmu dari sini. Kata sosok agung itu. Tapi basis kultivasi junior terlalu rendah. Bagaimana aku bisa memperbaiki pembatasan pola rahasia ini? Kata Qingchen. Itu sangat sederhana. Sosok agung cahaya dan bayangan berkata, pedang pembunuh di tanganmu itu adalah senjata ajaib milikku saat itu. Kamu dapat menggunakan pedang ini sebagai dasar dan kemudian menggunakan kekuatan jiwamu sebagai bahan untuk memperbaiki pola rahasia ini. Setelah berhasil, aku tidak hanya akan mengirimmu keluar dari sini, tetapi bahkan benda ini akan menjadi harta karunmu. Kata sosok agung itu, menggunakan kekuatan jiwa untuk memperbaiki pilar-pilar ini. Kata Qingchen, dia mendongak dan sedikit mengernyit mengingat kekuatan melap jiwa di aula sebelumnya. Entah mengapa Qingchen selalu merasa bahwa apa yang dikatakan sosok agung cahaya dan bayangan itu sangat aneh dan sepertinya ada yang salah di sini. Senior, bisakah junior ini melihat pilar-pilar suci itu? Kata Qingchen. Dia melihat sosok agung cahaya dan bayangan itu. Sosok agung itu tersenyum dengan bebas. Jika kamu ingin mengembalikan harta karun ini kepadaku, maka kamu juga harus pergi dan melihatnya. Qingchen mengangguk dan terbang dalam sekejap. Semua pilar suci menjulang tinggi dan Qingchen terbang beberapa saat sebelum sampai di salah satu pilar suci. Pilar suci itu sangat megah dan besar. Dari kejauhan itu hanyalah sebuah pilar. Namun, ketika Qingchen mendekat, seluruh pilar suci itu seperti gunung yang runtuh. Seperti kekuatan yang terkoyak telah terbuka, membentuk dinding reruntuhan yang mengerikan, dengan jurang dan bukit yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke kedalaman kehampaan yang tak berujung. Membuat Qingchen pun langsung tersentak. Berdiri di depan bagian pilar suci, Qingchen seperti seekor semut yang berdiri di depan gedung pencakar langit yang sangat besar. Apa itu pilar? Ini jelas daratan yang megah. Tetapi itu hanyalah
dataran luas yang dibentuk oleh beberapa logam khusus. Itu tiba-tiba Qin Chen melihat ke kedalaman dataran itu dan melihat bercak darah berwarna coklat tua di sebuah lembah jauh di dalam panggung pilar suci yang rusak. Darah ini telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Itu telah menjadi kabur dan kering, tetapi masih ada, memancarkan keilahian yang berdebar-debar. "Jangan lihat darahnya," kata sosok agung itu. Pada saat ini, keberadaan sosok agung cahaya dan bayangan tiba-tiba berseru mencoba menghentikan Qin Chen. Namun sudah terlambat. Tatapan mata Qin Chen sudah tertuju kepada genangan darah itu dan di saat bercak darah coklat itu masuk ke mata Qin Chen, napas kematian yang mengerikan dan tak berujung langsung menyerbu ke dalam pikiran Qin Chen. Kengerian napas ini seperti tsunami hitam yang menghantam ratusan juta gunung berapi yang langsung meletus bersamaan. Dampak mengerikan itu seketika membuat pikiran Qin Chen bergetar hebat. Dalam sekejap Qin Chen jatuh ke dalam gudang es, seluruh tubuhnya dingin dan pikirannya mandek. Dia seperti jatuh ke jurang yang tak berujung nan gelap. "Mereka yang menyinggungku di dunia bawah, mati!" Raungan gemuruh bergema di benak Qin Chen. Suara ini sangat menakutkan seperti raungan raksasa. Pikiran Qin Chen meledak dan seluruh tubuhnya tampak meledak. Sakit kepalanya hampir pecah. Lautan jiwa yang luas itu seperti air mendidih. Dan tiba-tiba itu mendidih bersama. Jiwa mendidih dan terbakar secara langsung. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Qin Chen seolah-olah melihat sosok hitam menjulang tinggi yang menjulang di sana, melawan keberadaan mengerikan lainnya. Sosok menjulang tinggi itu penuh dengan napas kematian yang tak berujung, yang ratusan kali lebih kuat daripada Kaisar Nether. Mengangkat tangannya dan langsung merobek harta karun seperti pedang yang menjulang ke langit. Dengan suara keras langit runtuh seolah-olah kiamat akan segera tiba. Qin Chen merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dia menjerit dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Itu hanyalah sebuah gambar, akan tetapi ketika Qin Chen melihat gambar ini, Qin Chen tidak dapat menahan konsepsi artistik yang mengerikan yang tersampaikan dari dalamnya. Dan lautan jiwa Qin Chen mulai runtuh perlahan. Tidak baik. Di dunia luar, wajah keberadaan sosok agung itu berubah drastis. Ini masalah. Sosok agung cahaya dan bayangan ini memiliki wajah yang buruk dan tiba-tiba menarik perhatian dunia di sekitarnya. Dengan suara keras, aura pembunuh yang mengerikan melesat ke langit, langsung meresap ke sekitar tubuh Qin Chen, mencoba menahan serbuan kekuatan yang mengerikan ini. Namun sayang, itu tidak berhasil. Kekuatan ilahi kematian ini menyebabkan napas kehidupan Qin Chen layu dengan cepat, bahkan lebih kuat dari napas niat membunuh yang mengerikan ini yang tidak dapat dihentikan. Melihat bahwa jiwa Qin Chen akan runtuh di bawah kehendak ini, tiba-tiba cahaya guntur yang mengerikan melonjak keluar dari kedalaman lautan jiwa Qin Chen, dan dengan suara keras cahaya guntur biru dengan cepat menyelimuti lautan jiwa Qin Chen. Kengerian cahaya guntur ini secara langsung menstabilkan lautan jiwa Qin Chen. Tetapi napas kematian itu terus menyusup masuk, mencoba menghancurkan kekuatan Dewa Guntur yang berkuasa di lautan jiwa Qin Chen. Ledakan. Dewa Penghakiman sangat marah dan hendak melawannya. Namun tiba-tiba, dengan suara mendengung, sebuah buku kuno tiba-tiba muncul di kedalaman pikiran Qin Chen. Tiba-tiba berhenti di saat membalik halaman tertentu, dan sebuah kekuatan melahap yang mencengangkan keluar dari buku kuno itu. Ledakan. Kekuatan kematian yang mengerikan yang menyerbu pikiran Qin Chen dan ingin menghancurkan jiwa Qin Chen pun langsung ditelan oleh buku kuno ini dan tidak meninggalkan apapun, hanya mendekat dan perlahan menghilang. Dan lalu Qin Chen, lautan jiwanya telah benar-benar tenang. Tes.